Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan tentang tadabbur juz' amma, khususnya berkenaan dengan ayat-ayat terakhir dari surat At-Takwir. Sebelumnya telah kita bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala sampai wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kita ulang sedikit agar maknanya menyambung. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dengan bintang-bintang dan dengan planet yang beredar, begitu juga dengan malam. Wal laili idza as'as, yaitu malam kalau ternyata dia sudah larut lalu pergi. Was subhi idza tanafas, subuh kalau ternyata fajar telah menyingsing. Apa isi dari sumpah Allah Subhanahu wa taala? Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, maksudnya Jibril alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Jibril, zi quwwah, yang memiliki kekuatan, inda zil arsy makin, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, makin, memakkan, zu makanatin aliyah, mendapatkan tempat yang tinggi. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam muta', yang ditaati, karena Allah Subhanahu wa taala menunjuk malaikat Jibril sebagai sayyidul malaikah, sebagai penghulu dari semua malaikat. Sama hunaka, di sana, amin, dan dipercaya. Disebutkan di ayat lain di surah Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin, yang turun dibawa oleh ruh malaikat al-amin, yaitu malaikat yang dipercaya. Apa yang ditunaikannya seperti amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah memuji malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menepis tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Nabi, wa ma sahibukum bimajnun, dan teman kalian, sahabat kalian, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang majnun, bukanlah orang yang ditutup akalnya, bukanlah orang gila. Apa yang disampaikannya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disampaikannya dari hawa nafsunya. Disebutkan dalam ayat di surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan demi bintang, wan najmi idza hawa, dan demi bintang tatkala bintang tersebut terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat, tidak pula keliru, dan tidaklah diucapkannya itu, maksud Al-Quran, menurut keinginannya. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain tidak bukan Al-Quran tersebut adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Atau yang dimaksud, Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan sesuatu dari ucapannya berupa hadis dari hawa nafsunya sendiri, tapi merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji guru sebagaimana Allah juga memuji muridnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat dia, malaikat Jibril, dalam rupa aslinya, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang, yang jelas, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
malaikat Jibril dalam rupa aslinya yang besar, memiliki 600 sayap, tatkala menyampaikan wahyu pertama sekali di Gua Hira. Kemudian terputus wahyu. Lalu Nabi didatangi lagi. Kata beliau, fa idza al-malakul ladzi ja'ani bi Hira, ternyata malaikat yang dulunya datang kepadaku di Gua Hira. Lalu Nabi lari pontang-panting ketakutan, masuk ke rumahnya dalam keadaan menggigil, lalu meminta diselimuti oleh istri Khadijah. Dasiruni, zammiluni. Datang malaikat Jibril membawa wahyu yang kedua, surah Al-Muddathir lengkap, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir rabbaka fakabbir, sampai akhir ayat. Kemudian pada ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala menepis dari nabinya apa yang dituduhkan oleh orang Quraisy kepada Nabi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan tidaklah Muhammad tersebut orang yang dhanin, bakhil, misik, kikir. Nabi bukanlah orang yang kikir untuk menjelaskan hal-hal yang gaib. Yang disampaikan kepada Nabi perkara wahyu, kebenaran, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama yang telah sempurna semuanya telah Nabi sampaikan. Dalam hadis sahih Muslim, tidak ada satupun kebaikan kecuali telah aku tunjukkan kalian kepadanya, dan tidak ada satupun yang buruk kecuali telah aku wanti-wanti kalian untuk mendatanginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, syariat ini telah sempurna. Nabi jelaskan dalam hadis lain, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keterangan yang jelas, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada satupun yang samar. Jelas, la yazighu 'anha illa halik, tidak tersesat darinya, tidak menyimpang darinya kecuali orang yang menginginkan kebinasaan. Ini makna kata dhanin. Di satu qiraat yang membaca dengan huruf dhan, dan yang membaca dengan huruf dha, dan ini juga qiraat yang sahih termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membaca dengan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bidhanin dengan huruf dha maksudnya bimadhnun, fa'il, polanya dengan makna maf'ul. Sama dengan kalau kita ucapkan qatil, yang membunuh, qanya panjang, qatil. Tapi kalau ya-nya ini dipanjangkan, qatil, maksudnya maqtul, yang dibunuh. Dhanin atau dhanin, maznun, yang disangka. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad bukan orang yang layak untuk disangka-sangka. Maksudnya orang yang layak untuk dituduh. Nabi Muhammad menyampaikan semua yang Allah wahyukan kepadanya, baik perkara yang jelas atau perkara yang zahir atau yang batin. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Atau yang dimaksud dengan dhanin, Nabi Muhammad bukan orang yang dituduh ketika berada dalam khalwat, alal ghaib. Tidak. Sama hakikatnya beliau, zahir batinnya tidak ada bedanya. Bahkan kalau dilihat batin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih dahsyat daripada zahirnya. Tatkala Nabi beribadah di hadapan umatnya, Nabi selalu membawa sikap rahmat, selalu membawa sikap tenggang rasa. Ingin Nabi lakukan banyak ibadah di hadapan umatnya, tapi takut nanti itu menjadi wajib bagi umatnya ditiru. Sebagaimana salat tarawih, keluar Nabi, diikuti, keluar Nabi di beranda rumahnya, dan bacaan Nabi didengar oleh para sahabat, diikuti 3 malam. Semakin banyak malam kedua, semakin banyak malam ketiga, orang sudah menyebarkan kabar Nabi melakukan salat malam. Ayo kita ikuti, ramai penuh masjid, tapi Nabi tidak keluar. Alasannya apa? Nabi tidak ingin hal ini diwajibkan, tapi Nabi melakukannya. Artinya ibadah yang Nabi lakukan sendiri jauh lebih berkualitas dan jauh lebih banyak daripada ibadah yang Nabi tampakkan. Alasan Nabi adalah tidak ingin ini dicontoh oleh umatnya sehingga nanti akan diwajibkan.
Wa ma huwa 'alal ghaibi bizanin bimaznun bimuttaham, yang layak untuk dituduh. Kemudian ayat baru, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa, dan tidaklah dia ini ada kemungkinan dia pergi ke Jibril, karena Jibril diceritakan juga. Ada juga kemungkinan perginya ke Nabi Muhammad. Wa ma huwa ay wa Muhammad. Tapi yang lebih zahir di sini wallahu taala ala wa alam adalah wa ma huwa ay wa mal Quran, tidak adalah Al-Quran biqauli syaitanir rajim, tidak adalah Al-Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Maksudnya Al-Quran tidak ada campur tangan dari setan, dan kita yakini ini memang. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan Al-Quran? Maksudnya apa hubungannya ucapan perkataan setan dengan Al-Quran? Kalau kita baca di surah Al-Hajj, surat ke-22, ayat yang ke-52, halaman 338 kalau kita lihat di Mushaf Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim." Dan kami tidak mengutus seorang rasul, tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sambungan ayatnya, terjemahannya, dan Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Pernah Nabi suatu ketika salat di depan Ka'bah, dan ini terjadi sebelum hijrah Habasyah yang kedua, kurang lebih tahun 5 kenabian, ketika Nabi melihat bahwa kaum muslimin selalu diintimidasi, dizalimi, bahkan disakiti di Mekah. Maka Nabi berharap tatkala kaum muslimin menyeberangi laut sampai ke Afrika Selatan sana, ke Ethiopia, mudah-mudahan tidak lagi diganggu. Cuma yang berangkat hanya belasan. Setelah berangkat rombongan pertama, terdengar kabar bahwa orang musyrik telah masuk Islam. Ceritanya adalah ketika Nabi SAW salat di depan Ka'bah, lalu Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ghawa." Yang tadi kita baca sampai kepada ayat "Afara'aitumul Lata wal Uzza," ayat 19, "Wa manata ats-tsalitsata al-ukhra." Afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana pendapat kalian dengan Lata dan Uzza? Maksudnya apakah itu patut untuk disembah? Wa manata ats-tsalitsata al-ukhra, termasuk juga berhala Manah yang ketiga, yang paling kemudian, maksudnya yang dianggap sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi di sela-sela Nabi diam, lalu syaitan bersuara, tidak nampak wujudnya, tapi dia bersuara dengan mengatakan, "Wa tilkal gharaniqul 'ula inna syafa'atahum laturtaja." Termasuk juga berhala-berhala berbentuk burung yang disebut dengan gharaniq. Inna syafa'atahum laturtaja, sesungguhnya syafaat mereka, syafaat Lata
Uzza, Manah, termasuk berhala yang berbentuk patung yang disebut dengan gharaniq, patung burung. Maka sesungguhnya syafaat mereka di sisi Allah betul-betul diharapkan. Terdengar oleh orang yang berada di samping Nabi SAW lafaznya begitu, padahal Nabi tidak mengucapkannya. Ini salah satu ta'wil ulama. Inna syafa'atahum la turtaja, sesungguhnya syafaat mereka betul-betul diharapkan. Maka orang musyrik di sini tersentuh. Berarti Tuhan kita sudah diakui oleh Muhammad. Kita sudah tawarkan sebelumnya, lakum dinukum waliyadin. Maksudnya sebelumnya, ketika sebelum itu lakum dinukum waliyadin, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Yang kau inginkan kekhususan kami kasih. Wanita kami carikan 10 yang paling cantik. Harta kami kumpulkan harta untukmu agar engkau menjadi orang kaya. Tapi dengan syarat 1 tahun kita sembah Tuhanmu, 1 tahun kita sembah berhala. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu. Dari qul al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika mereka mendengar itu, mereka sangka itu sabda Nabi atau apa yang dibaca oleh Nabi dalam salat. Berarti Muhammad telah memenuhi permintaan kita untuk memuji, untuk mengagungkan berhala-berhala kita. Sampai pada ayat yang terakhir, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu, maka bersujudlah kalian kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah Dia. Disebutkan di hadis Sahih Bukhari, semua mereka sujud tanpa kecuali, termasuk orang musyrik, karena mereka paham dengan ayat ini, fasjudu lillahi wa'budu, semuanya sujud. Baru mereka sadar kemudian ini fitrah mereka. Memang badan mereka ini fitrahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau mengikuti fitrah ini, di akhirat nanti akan disuruh untuk sujud, tapi mereka tidak bisa. Bukankah disebutkan yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuka betisnya di hari kiamat, wa yud'auna ila sujud, mereka dipanggil untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak bisa karena fitrahnya mereka langgar. Mereka ingin bengkokkan pinggangnya sujud ke depan, tapi malah jatuh ke belakang, kharra ala qafahu, mereka jatuh ke belakang. Yang kena ke lantai dulu adalah kepala mereka bagian belakang, karena memang tidak biasa sujud di dunia. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu tatkala mereka sehat, salim, tidak ada penyakit, sehat, mereka dulu yud'auna ila sujud, disuruh untuk sujud, tapi mereka tidak mau. Maka orang-orang kafir fitrahnya sujud ketika itu. Baru mereka sadar ketika beberapa lama. Lalu disebutkan bahawa Nabi oleh orang-orang yang tidak pro dengan kita, yang menyangkal Islam ini agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang dititipkan oleh syaitan dari Al-Quran, dan itu dibaca oleh Muhammad, dan itu tidak bisa dibenarkan oleh para sahabatnya, sehingga ada bercampur antara kalamullah dengan kalamus syaitan. Ini bantahannya sebagaimana ayat yang tadi kita baca di surat ayat ke-52 surat Al-Hajj. Ini jawaban pertama, artinya Nabi tidak mengucapkan apapun, tapi syaitan menunggu-nunggu saat diamnya Nabi. Antara ayat dengan ayat Nabi berhenti. Lalu antara ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumuz zakaru, sebelum Nabi ucapkan, terucap ada suara yang membacakan tilkal wa tilkal gharanikul ula inna syafa'atahum la turtaja. Ini satu makna yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ada juga mengatakan yang dimaksud dengan syaitan menitipkan atau mengganggu Nabi pada apa yang Nabi inginkan. Nabi ingin menyebut ini, maksudnya adalah dibisik-bisikkan ke dalam dada Nabi, sebutlah ini, sebutlah ini, sebutlah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menepis itu semua. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Allah nasakh, Allah hapus bisikan-bisikan yang dihembuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuhkimullahu ayati, kemudian Allah mantapkan, Allah kuatkan, Allah kokohkan ayat-ayatnya. Berarti tidak ada satupun yang bercampur dari kalam Allah Subhanahu wa taala
dengan kalam syaitan. Semua yang Nabi sampaikan semuanya murni kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu sebelumnya di Abasa wa Tawalla, kalau memang ada yang bercampur kalam Allah dengan kalam yang lain, dengan kalam Nabi, maka tidak akan ada lagi ayat Abasa wa Tawalla. Tidak akan ada lagi ayat-ayat yang mengkritik Nabi dalam Al-Quran. Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Engkau malu kepada manusia sementara Allah lebih layak untuk engkau malu kepadanya. Itu masih ada kita baca. Afallahu anka. Semoga Allah memaafkanmu. Lima azinta lahum. Kenapa engkau izinkan mereka? Kritik untuk Nabi. Dan ayatnya sampai sekarang masih kita baca. Bukti bahwasanya ini murni kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran bukan kalam syaitan. Bagaimana Al-Quran kalam syaitan? Kita baca Quran disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, ayat 98, surat ke-16 halaman 278 surat An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya, kebanyakan ulama tidak menilai wajib untuk membaca isti'adzah di awal. Tidak menilai wajib karena didapati bahwasanya Nabi SAW membaca sekian ayat, tapi Nabi tidak dinukil darinya membaca a'udzubillah. Di antaranya ketika Nabi membaca ya ayuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 3 ayat yang Nabi baca di khutbatul hajah, semuanya ayat di surah Ali Imran, di surat An-Nisa, di surat Al-Ahzab, tapi tidak dinukil kalau Nabi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di awalnya. Dan didapati juga dalil-dalil yang lain tentang hal ini, tapi sangat dianjurkan untuk mengucapkannya agar kita tidak ditimpa oleh bisikan-bisikan syaitan. Di antara gunanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, menghilangkan kemalasan tatkala baca Quran. Banyak orang kalau baca atau lihat HP ini bisa berjam-jam, tapi buka mushaf, baru baca setengah halaman mata sudah mengantuk, baru baca 1 halaman perut sudah sakit, baru baca 1 halaman sudah teringat ini, sudah teringat itu, banyak yang teringat. Akhirnya terpaksa tutup mushaf, kemudian pergi. Tapi kalau contohnya pegang ini, pegang itu, ini bisa berjam-jam, tak ada masalah. Ini salah satu fungsi dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Rajim telah kita sampaikan sebelumnya. Rajim maknanya la'in, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi maknanya makna yang konkret yang bisa dirasakan. Maksudnya rajim, marjum, dirajam, dilempari, sebagaimana dalam ayat di surat Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha, kami jadikan bintang tersebut rujuman, rujum, rajim, kami jadikan dia sebagai pelempar syaitan. Dan syaitan ini sebetulnya ini syaitan sifat, bukan nama. Kalau bangsa mereka jin, kalau nama mereka bukan syaitan. Di antara nama mereka iblis, di antara nama mereka atau sekelompok nama mereka ifrit, ini nama. Tapi ada syaitan ini yang taat, ada yang tidak taat. Syaitan yang taat, jin yang taat ini jin muslim. Wa anna minnas salihun, di antara kami ada yang salih. Wa anna minnal muslimun, di antara kami ada yang muslim. Di antara jin muslim yaitu jin yang membangunkan seorang sahabat bernama Sawad. Sawad ini awalnya kafir, lalu dia dulunya dukun. Ada disebutkan hadis di Sahih Bukhari tapi tidak menyebut namanya, tapi ada disebutkan di hadis lain. Mudah-mudahan insyaallah taala kita bahas dengan detail hadis ini. Dia berada antara tidur dengan terjaga, artinya baru-baru akan tidur tapi belum tidur, antara tidur dengan terjaga.
lalu ada yang menendangnya. Karena dia dukun sebelumnya, dia tahu yang menendangnya adalah jin. Tapi jin ini mengatakan, wahai Sawad, dia sampaikan ada syair-syair. Intinya adalah, sesungguhnya telah datang Nabi yang ditunggu, maka berangkatlah cari dia di Mekah. Sawad ini ada di Yaman. Lalu dia mengatakan, pergilah, aku ngantuk, inni na'isun, aku ngantuk. Lalu dia tidur lagi. Ketika sudah mau tidur, sudah mau hilang kesadarannya, datang lagi jin ini. Wahai Sawad, pergilah ke Mekah, carilah Nabi yang sudah keluar. Katanya, aku ngantuk, aku mau tidur. Kemudian dia pindah tempat tidur lagi. Baru akan tidur, datang lagi ketiga kali. Katanya, kalau seperti ini berarti ini bukan hal yang biasa. Berarti ini kemungkinan besar ini hak. Dia dari Yaman pergi ke Mekah. Ternyata Nabi telah hijrah ke Madinah. Lalu pergi beliau ke Madinah menemui Nabi SAW. Lalu menyampaikan apa yang dirasakannya sebelum tidur. Karena suaranya tidak terdengar, kata sahabat, mendekatlah. Disampaikanlah kepada Nabi SAW apa yang dialaminya 3 kali. Lalu beliau menyatakan keislamannya di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jin itu ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Tapi bagaimanapun tidak kita dapati, bolehkah contohnya kita berkawan dengan jin muslim untuk mengingatkan kita tatkala kita lalai? Nah, ternyata kita tidak dapati contohnya dari generasi-generasi yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat ridha dan mendapat syurga. Sahabat, tabi'in. Tapi kisah Sawad ini ada sebelum dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam ditanya oleh Umar. Kata Umar, wahai Sawad, apakah masih tersisa sedikit dari ilmu-ilmu perdukunan yang dulunya pernah engkau lakukan? Ini beliau baru datang, lalu ditanya oleh Nabi, oleh Umar bin Khattab. Lalu beliau marah. Aku sudah masuk Islam. Tidak seharusnya disambut seorang muslim dengan pertanyaan seperti ini. Lalu kata Umar, sesungguhnya kesyirikan yang dulunya kami lakukan di masa lampau jauh lebih dahsyat daripada perdukunan yang engkau lakukan sebelum engkau masuk Islam. Maka engkau jangan marah. Artinya diusahakan untuk ditenangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah taala nanti kita khususkan pembahasan tentang hadis tersebut. Artinya syaitan ini bukan nama, tapi dia sifat. Kalau dia sifat, ini bisa masuk ke jin, bisa masuk ke manusia, bisa masuk ke hewan. Kalau contohnya ada hewan yang kita tunggangi, lalu dia tidak bisa tenang, tidak bisa dikendalikan, maka ini juga disebut dengan syaitan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengendarai unta atau mengendarai keledai, lalu setiap kali dinaiki tidak bisa dikendalikan, malah bersikap bangkang, liar. Lalu kata Umar kepada sahabatnya, ma rakkabtumuni illa ala syaitan, kalian tidak menaikkanku kecuali ke atas syaitan. Maksudnya hewan liar yang perangainya seperti perangai syaitan, tidak bisa dijinakkan. Allah juga sebutkan dalam surat lain, seperti di surat Al-An'am di ayat kedua di juz yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, halaman 142 ayat 112 surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia. Berarti lebih gawat lagi syaitan manusia. Kalau ada syaitan jin datang dalam salat mengganggu, sebagaimana dikadukan oleh seorang sahabat Utsman bin Abil As, ya Rasulullah, inna syaitana ya'tini fi salati wa qiraati yulabbisuha alai. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan datang kepadaku dalam salat dan bacaanku diragu-ragukannya. Maksudnya diusahakan untuk diragu-ragukan, disalah-salahkan. Lalu kata Nabi, zaka syaitanun yuqalu lahu khinzab, itu adalah syaitan yang namanya
khinzab. Kalau engkau merasakannya, maka ucapkanlah a'udzubillah 3 kali dan meludah ke kirimu 3 kali. Artinya syaitan jin bisa dihalau dengan itu, tapi syaitan manusia tidak bisa dihalau dengan itu. Di kaki pun tidak bisa. Ya, karena memang syaitan manusia ini wujudnya nyata, dan terkadang boleh jadi syaitan yang seperti ini memang ulah pula dari syaitan jin. Artinya tidak bersikap syaitan kecuali karena ada syaitan dari makhluk halus yang merasukinya. Merasukinya boleh jadi memasukinya, atau boleh jadi mengendalikannya dengan sifat-sifat syaitan. Kalau kita salat, lalu kita sudah menghadap ke sutrah, lalu ada orang lewat, maka boleh kita tahan. Faliqatilhu, berjuanglah untuk menahannya. Kalau dia tetap bersikeras untuk lewat, kata Nabi, faqatilhu fa innama huwa syaitan, maka perangilah ia karena dia adalah syaitan. Padahal dia anak kita, padahal dia mungkin istri kita tidak tahu, padahal kita mungkin dia kawan kita. Mana pula dia syaitan? Iya, dia syaitan dengan dia syaitan secara sifat. Ya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran bukanlah perkataan titipan bisikan dari syaitan yang terkutuk. Fa aina tazhabun, maka aina, kemana, tazhabun, kemanakah kalian akan pergi? Pertanyaan seperti ini maksudnya istifham lita'jiz, pertanyaan untuk membuat lemah. Wahai kalian yang telah setiap hari mendengarkan Quran, wahai telinga kalian orang-orang kafir yang merasa lezat dengan mendengarkan Quran, wahai hati kalian yang merasa tenang ketika ayat-ayat Allah dibacakan, seperti Walid ibn al-Mughirah, orang tua dari Khalid bin Walid. Dia datang untuk membujuk Nabi ketika di Mekah. Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah mengadukan banyak hal tentangmu. Engkau pisahkan suami dengan istri, anak dengan orang tuanya. Lalu Nabi mendengar diam sampai selesai Walid bin al-Mughirah. Lalu beliau mengatakan, wahai, apakah engkau telah selesai? Kalau engkau telah selesai, maka aku akan membaca afaragta ya Abul Walid, apakah engkau telah selesai? Maka Nabi bacakan kepadanya surat Fussilat. Nabi tidak menambah satu pun. Nabi baca saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Hamim, dibaca surat Fussilat. Kemudian datang beliau ke orang kafir yang tadi mengutusnya, pemuka-pemuka Quraisy. Lalu tatkala beliau datang, apa kata orang Quraisy? Laqad jaa'a bighairi alwajhi alladhi dhahaba bihi. Dia telah datang sekarang kembali dengan wajah yang tidak sama dengan wajah tadi dia pergi, karena sudah mendapat curahan dari hidayah Al-Quran. Tapi sayang, datang ke kaumnya kembali, lalu kembali kufur, bergabung kembali dengan kawan-kawannya, kembali dalam kekufuran. Fa aina tazhabun, wahai orang kafir, kemanakah kalian akan pergi? Kalian sudah dengar bagaimana Al-Quran, kalian sudah akui dengan hati kalian, fitrah kalian mengakuinya. Lalu kemana kalian akan pergi? In huwa illa zikrun lil alamin. In, tidaklah huwa Al-Quran illa kecuali zikrun, kecuali pemberi peringatan lil alamin. Kata zikrun dalam Al-Quran itu mempunyai makna sekian banyak. Bahkan disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sampai 20 makna. Di antaranya adalah zikrun, pemberi peringatan, seperti dalam ayat ini. Atau boleh jadi kata zikrun maksudnya syaraf, syaraf, kemuliaan. Dalam ayat, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat bagimu zikirmu, maksudnya syarafaka, kemuliaanmu. Salah satunya dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan azan dengan lisan nabinya, dikawankan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ini selalu disebut. Kemudian kata zikir juga bisa dengan makna ingat. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku
maka aku akan ingat kepadamu. Kata zikir juga bisa dengan makna mencaci. Kita baca di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya, tatkala Nabi Ibrahim akan dihadapkan ke Raja Namrud yang dia zalim, lalu bertanya kepada Nabi Ibrahim. Sebelumnya disebutkan, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin, ayat 59 surah Al-Anbiya ayat 300 halaman 327. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini, maksudnya menghancurkan berhala, terhadap Tuhan-Tuhan kami, sungguh dia termasuk orang zalim. Ayat 60, dan ini yang kita maksud. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seseorang pemuda yang mencela, yadhkuruhum, yang menzikir-zikir mereka, maksudnya yang mencela-cela berhala tersebut, namanya Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dihadapkan, dibuatkan baginya tungku besar, sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam kisah Nabi Ibrahim. Dan kata zikir di Quran dengan macam-macamnya semua, ada zikra, yazkuru, yazkurun, yazzakarun, ada kurang lebih semuanya 256 kali berulang dalam Al-Quran. Berarti bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan nama lain dari Quran itu zikir. Bukankah Allah sebutkan di surah Al-Hijr juz ke-14, Allah Subhanahu wa taala di halaman pertama surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun, halaman 262 ayat yang ke-9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir, maksudnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. In huwa illa zikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak adalah pemberi peringatan bagi al-alamin, bagi seluruh alam. Kata al-alamin dalam Quran ini maknanya 3. Al-alamin yang pertama, seluruh alam, berarti yang bukan Allah Subhanahu wa taala, selagi dia makhluk maka disebut dengan al-alamin. Sebagaimana ayat alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya al-alamin yang bukan khaliq, yang bukan pencipta. Selain Allah Ta'ala itu makhluk, itu alam. Masuklah di situ manusia, jin, malaikat, benda mati, dan siapa saja yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi makna al-alamin di Quran maknanya adalah jin dan manusia saja. Sebagaimana Allah sebutkan di awal surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat pertama, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar liyakuna lil 'alamin nadhira, agar Al-Quran itu menjadi pemberi peringatan bagi alamin, maksudnya bagi manusia dan jin. Atau boleh jadi al-alamin dalam Al-Quran, dan ini yang satu sejauh ilmu kami ya, hanya ada satu di Quran. Maknanya adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat, sekelompok kaum. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara, kisah tentang Nabi Lut alaihi salam, halaman 374 ayat 165, atatuna dzukrana minal alamin, atatuna dzukrana, apakah kalian wahai kaum Nabi Lut akan mendatangi lelaki, mendatangi jenis lelaki, minal alamin, dari manusia, maksudnya dari manusia yang tinggal sekelompok di Sadum, ya, yang merupakan umat atau kaum Nabi Lut alaihi salam. In huwa illa zikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian, liman bagi siapa, syaa menghendaki, minkum di antara kalian, ay yastaqim, untuk istiqamah, untuk berada tetap di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Maksudnya Al-Quran akan menjadi peringatan untuk semua alam, khususnya
bagi siapa yang ingin untuk istiqamah, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk baginya. Disebutkan di surat Al-A'la yang biasa dibaca di hari Jumat, fadzakir in nafa'atiz zikra. Dalam ayat lain, wadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Siapa mereka orang mukmin? Yaitu orang yang istiqamah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Datang kepada Nabi seorang lelaki, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, ucapkanlah, sampaikanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang tidak akan kutanya pertanyaan ini kepada seseorang selainmu, hanya engkau yang kutanya. Lalu Nabi sampaikan kepadanya, qul amantu billahi thumma istaqim. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah Ta'ala, lalu istiqamah dalam beriman. Dan di antara doa Nabi SAW tentang istiqamah, Nabi sampaikan, Allahumma hfazni bil islami qa'ima, Allahumma hfazni bil islami qa'ida, Allahumma hfazni bil islami raqida. Ya Allah, jagalah aku dengan keislaman ini dalam keadaan aku berdiri, jagalah aku dengan keislaman ini dalam keadaan aku duduk, jagalah aku dengan keislaman ini dalam keadaan aku berbaring. Dan doa ini ada kita titipkan di buku doa-doa mustajab dari Al-Quran dan As-Sunnah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin untuk istiqamah, orang istiqamah yang sudah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mati istiqamah, dia tunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa taala, layak untuk diberi kabar gembira oleh malaikat. Tatkala sakaratul maut, malaikat turun, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat nanti sebelum mati mendatanginya, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembira dengan surga. Dihadapkan kepadanya neraka, ini tempatmu, tapi Allah telah gantikan posisimu di sana dengan orang lain. Allah jadikan Yahudi Nasrani tambalmu di neraka, kemudian diperlihatkan lagi tempatnya di surga. Inilah tempatmu nanti di akhirat. Lalu dia tersenyum. Ketika dia sedang senyum, lalu malaikat mencabut nyawanya dengan lembut. Wan nazi'ati, disebutkan wan nazi'ati, ada wan nasyitati, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Ada malaikat yang mencabut wan nasyitati nashta, malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Dalam keadaan senyum, lalu Allah Subhanahu wa taala berkehendak memisahkan antara nyawanya dengan badannya. Dan di sini ayat ini adalah bantahan terhadap kelompok Al-Jabariyah, kelompok yang tidak mengakui adanya iradah atau masyiah atau keinginan bagi makhluk. Sebagaimana ayat setelahnya adalah bantahan untuk kelompok Al-Qadariyah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, dan kalian tidak menghendaki. Dibaca juga dalam qira'ah yang sahih, wa ma yashauna dengan ya, hum. Wa ma yashauna wa ma tasyauna, dan kalian tidak berkehendak, tidak berkeinginan, tidak menghendaki sesuatu illa ay yasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki, Rabbul Alamin, yaitu Rabb semesta alam. Maksudnya sebesar apapun kehendak kalian, keinginan kalian, tapi kalau Allah tidak berkehendak keinginan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan keinginan itu jadi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewujudkan keinginan yang kalian kehendaki. Berarti makhluk di sini antara dikendalikan dengan dibebaskan. Dan ini pendapat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Al-insanu mukhayyarun musayyarun. Manusia itu diberikan pilihan, diberikan pilihan untuk memilih jalan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu, katakanlah wahai Nabi, kebenaran itu dari Rabb kalian. Yang ingin faman syaa'a, yang bermasyiah, yang berkehendak untuk iman, beriman. Ini jalannya, jalannya sudah ada.
Wa man syaa'a falyakfur, dan ingin berkehendak dia untuk kafir, bisa. Ini jalan untuk kafir. Allah telah berikan jalan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dalam ayat wa hadainahu najdain, kami telah berikan petunjuk dua jalan, tinggal dia memilih. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab manusia ketika dia salah pilih. Allah berikan pilihan tapi dia salah pilih. Ketika seorang murid contohnya diberikan pilihan A, B, C, D, E, lalu dia salah, dia diberikan pilihan, dia berikan waktu untuk belajar, lalu salah memilih, ya nanti disalahkan, nilainya dikurangi. Karena apa? Karena memang sudah diberikan pilihan dan dia bebas memilih dari pilihan-pilihan yang ada. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala menitipkan ada masyiah bagi makhluk. Tapi bagaimanapun masyiah itu tidak akan bisa lewat begitu saja kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Abang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mengenai dua ayat terakhir ini, ayat 28 dan 29, ada disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang maknanya. Beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa, fa innahu ta'ala qal liman syaa'a minkum an yastaqim fa athbata lil 'abdi masyiatan wa fi'la. Pada ayat liman syaa'a minkum an yastaqim, bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah, beliau sampaikan fa athbata lil 'abdi, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi hamba masyiatan wa fi'lan, ada kehendaknya, ada perbuatannya. Kemudian wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, beliau sampaikan fa bayyana anna masyiatal 'abdi mu'allaqatun bi masyiatillah. Lalu maka Allah menjelaskan bahwasanya kehendak hamba itu digantungkan kepada kehendak Allah. Wal ula, ayat yang pertama, raddun 'alal jabriyah, membantah kelompok Jabriyah yang menyatakan makhluk ini tidak ada kehendak sama sekali. Di ayat ini ada disebutkan bagi siapa di antara kalian berkehendak. Kemudian wa hadhihi, yang kedua ini, raddun 'alal qadariyah, yaitu bantahan terhadap mereka yang berpahaman qadariyah yang mengatakan Allah tidak ada campur tangan sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh hamba. Hamba berkeinginan iya, iya, kalau tidak, tidak. Dan ini sebetulnya warisan dari apa yang diucapkan oleh Abu Jahal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di tafsir ayat ini. Beliau sebutkan qala Abu Jahal, Abu Jahal berkata, in syi'na istaqamna istaqamna, kalau kita berkehendak untuk istiqamah, kita istiqamah, kalau tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kemudian sebelum kita tutup, di sini juga ada faedah tajwid. Pertama, liman syaa'a minkum an yastaqim, ini dibaca dalam qiraat atau jumhur qari membacanya dengan idgham bi gunnah, dengan mengeluarkan dengan idgham naqis, masih ada sisa gunnah di nun, ai dikeluarkan dari hidung. Ini bagi qiraat yang membaca dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah berarti masih ada sisa nun yang keluar dari khayshum, yang sifat gunnah yang keluar dari rongga hidung. Tapi ada juga qiraat dan ini juga sahih, qiraat Hamzah yang diriwayatkan oleh Khalaf, mereka tidak menggunnahkannya tapi mentasydidkannya dengan idgham kamil. Mereka baca liman syaa'a minkum ay yastaqim tanpa gunnah, seakan-akan sama pengucapan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama liman syaa'a minkum ay yastaqim tanpa ada gunnah sama sekali dan tidak dipanjangkan karena dia ibarat ya yang bertasydid. Yang kedua, pada ayat 29, wa ma tasyauna, mad dan hamzah terdapat di satu kalimat mad wajib,
Ya, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Ketika ada hamzah datang setelah mad di satu kata, ini mad wajib. Dan di sini ada dua mad wajib. Tasyauna yang pertama, kuni yasha Allah yang kedua. Dan kalau kita membaca seperti ini, kita harus seragamkan. Memang boleh dalam membaca mad wajib boleh dibaca 4 atau 5 dalam keadaan wasal kalau kita sambung, dan boleh dibaca 6, 4, 5, 6 kalau kita berhenti. Tapi bukan berarti seenaknya kita. Ketika membaca sekali membaca kita sudah niatkan membaca 4, berarti semuanya harus dibaca 4. Dan ini yang masyhur dari Asy-Syatibiyah, meskipun dibolehkan juga membaca dengan 4-5 harakat. Artinya tidak boleh tasyauna karena irama dipanjang-panjangkan. Lalu pas yasha Allah ketika sudah mulai habis nafas lalu dipendekkan. Ini tidak boleh. Dan kaedahnya wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Dan lafaz yang mirip dengannya itu diucapkan sama dengannya. Maka tidak boleh. Ketika contohnya kita sekali baca atau sekali menjadi imam, di awalnya dibaca dengan mad wajib 4 harakat, lalu nanti dibaca dengan 6 harakat ketika ini tidak diizinkan. Kalau ingin baca dengan 6 semuanya, maka pilihlah qiraat lain seperti qiraat Warsh, riwayat Warsh dari Nafi' atau Qalun. Ini atau Warsh dari Nafi' baca semuanya 6, cuma ini butuh nafas yang lebih panjang. Maka ikuti aturan yang ada, dibaca 4 semua. Kalau ingin baca 5 semua, meskipun ini tidak masyhur dalam riwayat atau dalam tariq Asy-Syatibiyah. Disampaikan oleh pengarang kitab Hidayatul Qari, Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, yang lebih masyhur, dan ini semua yang kubaca kepada guru-guruku, bahwa mad wajib muttasil ini dibaca 4 harakat saja, baik ketika wasal atau ketika waqaf. Meskipun boleh 5, meskipun boleh 6, tapi diseragamkan biasanya dengan 4 harakat. Kita cukupkan demikian insyaallah taala. Pembahasan selanjutnya surah Al-Infitar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.